Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik Ba dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini tanggal 17 Agustus 2025 baru saja kita merayakan HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan pada saat yang sama, titik Ba official sudah upload 99 video. Ini adalah video yang ke-100. Mudah-mudahan keberkahan Allah selalu mengalir pada kita semua. Kita bertemu lagi di ruang maya pesantren ilmu eksakta. Kali ini kajian Al-Hikam menurut perspektif titik Ba, episode yang ke-37. Kita masih membahas kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ke-11. Kalau tidak salah ke-11 bisa dicek, yaitu al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ini lanjutan dari kalam sebelumnya, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kita tuliskan di sini. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Wujudu sirril ikhlasi fiha. Ini enggak sampai di sini. Wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang namanya amal, di sini bentuknya jamak. Yang namanya amal-amal, amal-amal di sini ada lam ta'rif, jadi seperti the dalam bahasa Inggris. Jadi amal-amal tersebut di atas, al-a'malu, amal-amal tersebut di atas, suwarun qa'imatun, adalah bentuk yang kokoh, rupa yang kokoh. Jadi sudah mewujud rupa yang kokoh. Wa arwahuha, dan arwahnya dan ruhnya di sini juga berbentuk jamak. Jadi ruh-ruh dari amal tersebut di atas adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Al-a'malu suwarun qa'imatun, amal-amal tersebut di atas adalah bentuk yang kokoh. Amal-amal yang di atas itu yang bagaimana? Yang dimaksud di kalam sebelumnya, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Jadi amal-amal yang sesuai dengan kondisi lahir batin seseorang, ahwal seseorang. Jadi yang dari dalam,
amal-amal yang dilakukan bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan kelompok, tapi benar-benar berdasarkan getaran hati yang terdalam. Jadi ikhlas dari dalam. Oh, ini ikhlas belum ya? Jadi sesuai dengan kondisi spesifik seseorang. Wujudnya bisa beragam dan pasti beragam karena setiap orang itu kondisi kejiwaannya maupun kondisi lingkungannya berbeda-beda. Itu adalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Itu amal-amal itu baru bentuk luarnya, rupa yang kokoh. Adapun ruhnya yang menyebabkan amal itu tidak menjadi bangkai, itu karena ada ruhnya. Ruhnya itu adalah keikhlasan di dalamnya. Kita sudah membahas ini di 2 episode sebelumnya. 2 atau 3 episode sebelumnya bisa dicek di channel YouTube ini. Kali ini kita akan coba menggali dengan perspektif lain. Jadi titik B sebagai titik tolak untuk memahami Al-Hikam, ini kita berusaha landasannya apa, dalilnya apa, inspirasinya apa. Jadi bisa juga cari inspirasinya apa atau fondasinya apa. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai mengungkapkan suatu kalam hikmah. Jadi dalam hal ini inspirasinya apa, fondasinya apa, sehingga muncul kalam hikmah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Untuk menemukan sumber inspirasi atau bahkan fondasi dari kalam hikmah, kita berangkat dari asumsi dasar, anggapan, pola pikir dasar, postulat bahwa seluruh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu terinspirasi dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kita bisa mencarinya di Al-Qur'anul Karim, kira-kira yang mana. Dan itu tidak penting sebenarnya ayat mana yang menginspirasi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena inspirasi itu bisa ini ya, inspirasi itu pola pikir yang sudah tercampur baur di dalam benak atau kejiwaan seseorang sehingga kemudian muncul dan kadang-kadang alasannya tidak diketahui. Jadi tepatnya ayat yang mana kita tidak tahu. Mungkin banyak ayat ini dan kapan ketika inspirasinya itu muncul kita tidak tahu. Tapi yang lebih penting adalah jangan sampai ada pernyataan kalam hikmah yang tidak sesuai, tidak ada dalilnya, tidak ada fondasinya dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada inspirasinya dalam Al-Qur'anul Karim. Apalagi bertentangan, ya. Jangan sampai bertentangan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada. Jadi di sini ketika kita mendengar, membaca kata suwarun, ini ingatan saya dan saya yakin juga banyak juga sahabat titik Mbak yang langsung mengkaitkannya dengan Nabi Adam. Karena ada hadis berkaitan dengan penciptaan Adam. Khalaqallahu Adama, Allah menciptakan Adam ala suratihi, dalam desainnya, dalam gambarannya. Watuluhu sitina dhiro'an, dan tingginya 60 hasta. Jadi khalaqallahu Adama ala suratihi, ya kita fokus di situ.
Dan Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Ini bentuknya itu bisa di sini nyanya menuju kemana ini jadi pertentangan. Tapi yang jelas di sini Allah itu menciptakan Nabi Adam di dalam prosesnya itu ada dua tahap. Tahap pertama itu berkaitan dengan pembentukan rupa dan tahap yang kedua adalah dalam peniupan ruh. Jadi kita bisa di sini ini pola pikir analogis ya. Jadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu. Di sini ketika fa idza sawaituhu, aku telah menyempurnakan bentuknya, menyempurnakan wujudnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi faqaulahu sajidin. Nah, di sini ada dua tahap penciptaan. Pertama, faida sawaituhu. Dan berarti penciptaan rupa, faida sawaituhu. Wa nafakhtu fihi mirruhi. Wa nafakhtu fihi mirruhi. Faqaulahu sajidin. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi apa yang disampaikan Allah di Al-Quran itu ada kemanfaatannya, itu kan ada ya, terutama kemanfaatnya adalah untuk pembacanya. Yang mendapatkan manfaat maksimal pada Al-Quran tentu adalah yang beriman dan kemudian membacanya, yang mau mentadaburinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bagaimana pola kerjanya, bagaimana pola kerja tindakannya. Pola kerja tindakannya yang agar menjadi contoh bagi umat Islam. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Allah itu mengajar Qabil itu dengan gagak. Mengajar Qabil dengan gagak bagaimana cara mengubur saudaranya yang dibunuh. Faba'asawahu huroban. Jadi Allah itu membangkitkan gagak untuk mengajari Qabil bagaimana cara memperlakukan mayat, memperlakukan jenazah. Jadi mengajarnya lewat gagak. Itu cara pengajaran Allah bukan hanya ke orang beriman saja ya, tapi ke Qabil juga diajari. Nah, cara pengajaran terutama ke orang yang beriman, ya pengajaran yang paling tinggi ini adalah yang khusus bagi orang beriman adalah pengajaran melalui Al-Qur'an. Nah, di sini kita bisa melihat di sini dengan pola pikir analogis ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bertindak. Jadi yang pertama faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi di sini ada keserupaan yang mau nggak mau ketika kita mentadaburi Al-Qur'an dan kita disuruh untuk berakhlak dengan akhlak Allah, akhlaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, bertindaklah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dengan akhlak Allah, maka sangat wajar kemudian kita kemudian mencontohnya. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini satu di antara inspirasinya ini berasal dari Al-Quran
terutama ayat ini. Ayat ini tuh ayat yang kembar ya. Jadi ayat ini ada di dua surat, yaitu bisa dicek di sini di surat Al-Hijr surat ke-15 dan surat ke-38 surat Sud. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi faqa'u lahu sajidin. Nah ini faqa'u lahu sajidin. Faqa'u lahu sajidin. Nah, faidza sawaituhu, ketika aku telah menyempurnakan bentuk luar, bentuk bentuk materialnya. Jadi ini materialnya. Kita di sini ini yang pertama ini berkaitan dengan bentuk materialnya. Bentuk rupanya yang kasat matanya. Wa nafakhtu fihi, maka aku meniupkan ke dalamnya, ke dalam bentuk material wujud biologis Nabi Adam, mirruhi, dari ruhku, faqa'u lahu sajidin. Jadi setelah material kemudian adalah spiritual. Jadi ada dua tahap di sini. Ada dua tahap di sini. Tahap material dan tahap spiritual. Yang menarik di sini adalah berkaitan dengan wanafahtu, dan aku tiupkan. Ini yang menjadi perdebatan. Ini yang menjadi perdebatan antara Gus Awa, Gus Abdul Wahab Asbuah, sewaktu Gus Abdul Wahab Ahmad, yang Gus Awa ketika mengkritisi ajaran yang disampaikan oleh Buya Buya Ar-Razi Hasim, wanafahtu. Jadi Buya Ar-Razi Hasim ini mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk, tapi manfuh, bukan yang diciptakan tapi yang ditiupkan. Tapi menurut Gus Awa itu mengatakan bahwa ruh itu ya makhluk, cuma di sini ditiupkan karena wujudnya sudah ada. Wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka para malaikat tersungkur bersujud kepada Nabi Adam. Sahabat titik bak, dimanapun Anda berada, bagaimana titik bak menyikapi berkaitan dengan masalah ruh ini, bermasalah ruh ini ya. Kita keluar dari perdebatan seperti itu. Ini perdebatan ini kalau tidak salah juga bisa dicek di YouTube, termasuk Gus Baha itu dalam hal ini sependapat dengan Buya Ar-Razi Hasim. Ruh itu bukan makhluk. Nah ini kita perdebatan di sini bisa panjang lebar, kita nggak akan ke sana, tapi yang penting kita adalah manfaatnya apa? Manfaatnya apa berkaitan dengan cerita ini, cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kita bisa mengambil inspirasi apa dari hal ini? Kita bisa mengambil manfaat apa dari sini? Jadi ini yang sering saya sampaikan,
berkaitan dengan apapun, kita bisa mengambil hikmahnya. Misalkan dari kotoran sapi pun kita bisa mengambil hikmahnya ketika dilempar kepala sapi, kotoran sapi, kita ambil hikmahnya bisa digunakan untuk pupuk. Dari cerita tentang atom, ya kita bisa ambil hikmahnya, apakah atom itu seperti itu atau apa kita nggak tahu, tapi kita bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya itu apa. Jadi di dalam setiap hal itu yang fokus kita, karena kita nggak pernah tahu apapun, jadi yang bisa kita lakukan adalah manfaatnya apa. Itu berkaitan teori itu seperti itu. Yang penting adalah kemanfaatannya apa. Orang bisa mengambil inspirasi dari mimpi. Oh, bermimpi ada ular menggigit ekornya sendiri. Nah, itu dari inspirasi itu kemudian orang dari inspirasi ada ular yang gigit ekornya sendiri, ini orang kemudian menemukan struktur atom benzena kayak gini ya. Ini melingkar. Oh, atom struktur molekul benzena ini jadi melingkar. Karbonnya C ini itu melingkar. Itu dari mimpi pun kita bisa mengambil manfaatnya. Jadi yang namanya bentuk cerita-cerita itu sebenarnya adalah suatu model sehingga yang setiap model itu yang terutama adalah kemanfaatannya. Coba kita kali ini sebelum kita membahas tentang model di sini, kita akan lihat di sini. Jadi proses penciptaan Nabi Adam itu dari material, kemudian ditiupkan ruhnya. Jadi spiritualnya dimasukkan seperti dimasukkan ruh, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian di sini ruhnya itu lebih akhir daripada bentuk materialnya. Spiritualnya itu lebih akhir karena di sini ditiupkan. Jadi urutannya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalau kita lihat di sini dengan redaksi ruh sudah ditiupkan, berarti kan ruhnya sudah ada. Berarti di sini adalah urutannya adalah spiritual, material, spiritual. Jadi bukan hanya ritualnya, tapi juga sepi ritual. Jadi kita bisa menganggap yang namanya material ini nanti kita sebut sebagai yang rame, ya rame ritual, yang konkretnya, yang kasat matanya. Jadi dari spiritual ke spiritual. Ini pola pikir, ini adalah pola penciptaan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan Nabi Adam, spiritual, material, spiritual. Kalau kita kemudian mencontoh Allah, meneladani Allah, berakhlak dengan akhlak Allah, ya kita bertindaknya dengan pola yang sama. Spiritual, material, spiritual. Kita bisa cermati apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Pertama berkaitan dengan spiritualnya. Kita bisa dilihat dari spiritualnya, ini dari tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Jadi kita bertindak itu dengan memperhatikan suara batin kita, kondisi ahwal kita. Jadi ahwal itu kondisi batin.
Jadi di ahwal itu sebagai kondisi batin kita, itu kemudian kita bertindak. Jadi kita ahwal, hal ahwal. Di sini ahwal. Kemudian bertindak. Ini bertindak itu berarti ada wujud spiritualnya. Kalau sholat ada rukunnya, dari mulai takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, iktidal, dan seterusnya. Ada 13 rukun pokok. Jadi ada bentuk materialnya. Ini amalnya. Dan setelah itu dimulai dari spiritual, ada wujud materialnya. Ini kemudian harus disertai ruhnya. Ruhnya di sini adalah keikhlasannya. Wujudu sirril ikhlasi fiha. Di sini yang spiritual lagi berupa keikhlasan. Ikhlas. Jadi ini pola tindak kita sebagai hamba Allah, ya seharusnya seperti itu. Dari niat lillahi ta'ala, niat karena Allah, dan niat karena Allah berarti kita menggunakan titik pandang Allah, menggunakan aturan-aturan Allah. Kita mendengarkan suara batin kita. Ini hal terbaik apa yang Allah perintahkan pada saat ini. Dalam kondisi ini, untuk 2 detik ke depan, apa hal yang terbaik, apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi jangan terlalu jauh ya, jauh penting ya. Tapi kalau semakin jauh, semakin kebingungan semakin ada. Tapi kalau kemudian yang kita pikirkan ini dalam 2 detik pertama, sebaiknya tindakan kita itu apa. Jadi selain kita punya peta jangka panjang bahkan sampai ke akhirat, kita juga memperhatikan dalam 2 detik pertama hal konkret apa yang sebaiknya kita lakukan, amal apa. Dan ini kan harus berdasarkan ahwal. Jadi yang kita dengarkan itu adalah intuisi, suara batin kita, bukan informasi kata orang. Informasi kan kata orang. Informasi penting untuk memupuk atau memantik intuisi dari dalam. Oh iya, saya sebaiknya seperti ini. Jadi setelah kita melakukan amalnya itu sebaik-baiknya. Dalam bahasa Al-Hikam ini suwarun qaimatun. Jadi bentuk rupa yang kokoh. Kalau kalau di dalam Al-Qur'an kita bisa lihat di sini, ini kalau Al-Hikam ini suwarun qaimatun, kalau di Al-Qur'an kita menggunakannya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sawaituhu, menyempurnakan. Menyempurnakan penciptaan Nabi Adam min solsolim min hama immas nun, kalau di dalam surat Al-Hijr, atau min tin dalam surat Sod. Ini tindakannya harus disempurnakan. Jadi kalau sholat ya harus memenuhi rukunnya, wudhu memenuhi rukunnya, sodakoh memenuhi rukunnya, menyingkirkan sampah ya disempurnakan. Jadi dalam tindakan apapun tuh disempurnakan. Seperti Allah menyempurnakan Nabi Adam, menyempurnakan bentuk rupa Nabi Adam, sawaituhu. Jadi berkaitan dengan hal material, wujud rupanya ya kita sebaik-baiknya, amalnya sebaik-baiknya, yang terbaik. Dan setelah itu yang tidak kalah kalah pentingnya diakhiri dengan keikhlasan. Keikhlasan itu yang menjadikan amal kita tidak menjadi bangkai, tidak kemudian menjadi berbau busuk. Jadi kalau kemudian bentuk rupa itu
kemudian tidak diberi ruh, ya mati, menjadi bangkai. Atau kalau dia nggak pernah hidup, ya namanya benda mati. Kita bayangkan kalau kalau roket nggak ada bahan bakarnya, tidak bisa meluncur ke langit. Kalau HP nggak ada pulsanya, nggak ada setrumnya, ya tidak berguna. Itu bagaimana supaya berguna? Kita tiupkan keikhlasan di dalamnya. Nah, tapi di sini keikhlasan itu kita kemarin sudah membedakan antara dua hal, antara mukhlis dan mukhlas. Jadi mukhlis itu kita ikhlas dan kita merasa ikhlas. Tapi yang namanya mukhlas itu adalah kita tidak melihat keikhlasan itu. Kenapa? Ya karena kita bisa melakukan suatu tindakan semata-mata karena bisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sarananya juga dikasih oleh Subhanahu wa taala. Jadi peran kita tuh hanya bersyukur. Askuru am akfur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur, itu saja. Misalkan kita menengok orang tua, ya kemudian ikhlas. Apa yang diikhlaskan? Maksudnya kalau kita merasa saya ikhlas melakukan ini, itu baru ikhlas. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, kemudian kenapa kemudian Anda mau menengok orang tua? Itu karena Anda diberi dorongan batin, kemudian dimudahkan ada kendaraan, dimudahkan kondisinya sehat, dimudahkan jalannya tidak macet, tidak terhalang arak-arakan 17-an. Itu yang menyebabkan itu siapa yang menciptakan situ kondisi sehingga Anda bisa bertemu dengan orang tua. Makanya agar kita menjadi mukhlas, kita harus sadar secara utuh tiga pola ini ya. Jadi spiritual, material, spiritual. Jadi kita mulai dengan niat yang ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, kemudian bertindak sebaik-baiknya, dan kemudian kita tutup dengan keikhlasan. Jadi ini rangkaian tindakan kita. Kita bisa belajar dari bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi bagaimana kita menciptakan amal perbuatan, ya urutannya sama. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, di sini ada hal yang menarik berkaitan di sini. Kemudian kenapa kok kemudian istilah yang digunakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menggunakan kata ruh. Ini arwah itu jamak dari ruh. Kita bisa lihat di sini yang sama-sama menggunakan kata ruh ini adalah ini. Sama-sama kata ruh. Jadi kita bisa mengambil pelajaran, mengambil inspirasi dari kisah Nabi Adam ketika aku telah menyempurnakan bentuk rupa Nabi Adam, lalu aku meniupkan ke dalam rupa fisik itu mirruhi dari ruhku. Faqa'u lahu sajidin. Illa fa'idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba ayyakuna minas sajidin. Nah, ini bisa dicek ya di Al-Quran. Periksa. Ya, betul seperti itu ya. Jadi kalau Al-Quran nggak boleh salah tulis ya.
harus setepat-tepatnya. Jadi kita lihat di urutan di sini dengan urutannya tadi ya, setelah kemudian Nabi Adam ditiupkan ruh, maka malaikat itu semuanya bersujud takluk, takluk dengan Nabi Adam, takluk dengan Nabi Adam. Kita bisa mengkaitkan ini dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan ini malaikat takluk. Kita bisa lihat ke sebelah kanan. Kenapa kemudian disebut ruh ya ini? Karena ruh ini malaikat ini takluk. Malaikat nggak bisa mencatat keikhlasan hamba. Jadi keikhlasan itu kita sebut kemarin adalah rahasia, rahasia antara Allah dengan hamba yang terpilih ya, hamba yang ikhlas, yang mukhlis, apalagi mukhlas. Jadi malaikat itu takluk. Dan kita bisa lihat di kisah berikutnya di sini, yang menolak bersujud ini adalah iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba ayyakuna minas sajidin. Seluruh malaikat kulluhum ajma'una, seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis itu enggan, tidak mau bersujud. Kemudian dialognya kita bisa, sahabat bisa dibaca di surat Al-Hijr dan surat Sod, surat ke-38. Jadi mengapa kemudian nggak mau bersujud? Karena yang dilihat iblis itu adalah materialnya. Yang dilihat oleh iblis itu material dari Nabi Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ini kalau di surat Sudnya, saya lebih baik, khairum min, aku lebih baik, khairum minhu, aku lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtahu, kholak tadi minar, menciptakan aku dari api, wa kholak tahu, dan menciptakan Nabi Adam mingtin, dari tanah. Jadi yang dilihat oleh oleh iblis ini adalah materialnya. Jadi yang dilihat oleh iblis itu materialnya. Iblis melihat materialnya. Karena itu iblis tidak mau tunduk karena dia lihat itu materialnya. Apakah iblis kemudian nggak tahu itu Nabi Adam ditiupkan ruh atau tidak? Sahabat bisa diperiksa di kitab tafsir. Tapi di sini yang kita lihat, kita tekankan di sini alasannya. Nah, alasannya iblis itu tidak mau menghormati Nabi Adam itu karena yang dilihat itu aspek luarnya, yang kasat matanya, yang terindrawinya. Dari pelajaran ini kita bisa melihat, jadi iblis pun kalau orang hanya beramal, hanya aspek materialnya, ya iblis sama saja. Jadi amal yang kemudian di sini ini yang bisa yang tetap bisa masih digoda oleh iblis, aspek material ini. Kita bisa lihat di surat Al-Hijr dan surat Sod tadi, lanjutan dari kisah ini adalah saya akan menggoda, akan menjerumuskan seluruh anak cucu Adam illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba engkau ya Allah yang mukhlasin, yang terpilih, yang ikhlas. Jadi di sini redaksinya illa ibadakal mukhlasin, bukan illa ibadakal mukhlisin, tapi mukhlasin. Karena kalau kita ikhlas dan merasa ikhlas, itu berarti kita masih melihat bahwa keikhlasan itu adalah buah
buah kita, jadi hasil kerja kita, itu masih tergoda oleh iblis. Jadi kalau iblis itu supaya tersingkir, itu kita harus setelah kita beramal, kita harus pastikan kita tahu ikhlas. Ikhlas itu, ikhlas yang tahap awal, kita lillahi ta'ala ini karena Allah. Berikutnya, harus mukhlas. Jadi bukan apa karena Allah, tapi juga memang kita dapat melakukan itu ya juga ini adalah kenikmatan. Ini yang saya sampaikan misalkan ke istri saya. Jadi apakah menengok orang tua itu adalah kewajiban atau kebahagiaan? Ya jawaban istri saya ini pinter nih, wajib bahagia. Ya itu kalau kita ada kewajiban, kita bisa ini kita oh ini karena perintah Allah di Al-Qur'an kita ya kita menengok orang tua. Ya kalau kita merasa kewajiban kita nanti gampang tergoda jadi suatu saat membanding-bandingkan. Suatu saat kemudian merasa lebih baik dari saudara-saudara yang lain atau suatu saat akan mengeluh kenapa saya terus. Tapi kalau kemudian kita itu merasa kita menganggap bahwa kita bisa menengok orang tua itu karena dimudahkan waktu, energi, tenaga, kemudian juga pikiran kita sehat, kemudian sehingga kita melakukan tindakan itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah, insya Allah kalau kita sudah mukhlasin, jadi kita melakukan itu sudah kebahagiaan. Kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia besarnya itu karena kita bisa menengok orang tua. Karunia besarnya kita bisa sholat. Karunia besarnya kita bisa doa. Karunia besarnya kita ketika sakit bisa sabar. Bisa sabarnya itu karunianya. Kalau kemudian sakit sembuh itu bonus. Jadi ini kita perlu membentengi supaya amal ibadah kita itu tidak muspro, tidak mati, ataupun tidak menjadi mayat. Ya tadi kalau sudah hidup, kemudian kita sudah niatnya sudah bagus, tapi kemudian kita tidak tutup tindakan kita dengan keikhlasan, ya akan mati, jadi mayat. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini pola pikir di sini kita tahu ya. Jadi ini yang sering kita tidak sadari. Jadi di Al-Qur'an itu banyak pelajaran itu disampaikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk metafora. Tentu yang disampaikan Al-Quran itu benar-benar terjadi suatu fakta. Tapi kita tidak pernah tahu fakta sesungguhnya. Bagaimana pencipta Nabi Adam, kita tidak akan pernah tahu fakta sesungguhnya itu seperti apa. Makanya yang paling penting adalah dari yang disampaikan di Al-Quran itu manfaatnya apa. Ini mirip kita sebenarnya kita nggak tahu ini bagaimana saya bisa ngomong. Anda bisa ngomong itu sebenarnya bagaimana? Pikiran bisa ngomong. Coba dibayangkan bisa ngomong ada suara, Anda memikirkan satu kata, memikirkan bagaimana gerak lidah. Kenapa bisa seperti itu? Kita nggak tahu. Cara kerja detailnya kita nggak tahu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ucapan kita ini bermanfaat. Ucapan kita ini sebagai ibadah. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini di akhir kita perlu tekankan seperti ini. Jadi ini pola pikir kita ini yang ingin saya kritisi ini bahayanya pola pikir ilmiah ya. Jadi pola pikir ilmiah. Jadi pola pikir ilmiah itu pola pikir reduksionis. Jadi yang namanya ilmiah itu reduksionis. Kita jangan sampai kita kemudian belajar
ilmu, kita belajar matematika, fisika, kimia, keilmuan, itu kemudian kita menjadi semakin sempit kesadaran kita. Jadi menjadi reduksionis. Ini sudah diingatkan sejak awal kalau orang belajar yang namanya ilmu itu reduksionis. Ini yang menghalangi kita, misalkan kalau berkaitan dengan cerita Nabi Adam seperti tadi ya, malaikat ya yang kepikiran kita tuh adalah itu dongeng-dongeng. Nah itu memang kalau ada elektron muteri inti atom itu bukan dongeng, itu yang jelas dongeng. Ya itu maksudnya itu dongeng apa? Itu nggak penting ya, nggak penting karena kita nggak tahu sesungguhnya itu bagaimana. Tapi yang penting adalah kemanfaatannya. Ini menutup kajian Al-Hikam yang ke-37 ini, kemarin ada percakapan menarik antara fisikawan saya antara fisikawan Brian Greene dengan linguis. Jadi Brian Greene ini host atau tuan rumah di World Science Festival. Ini di YouTube ada ya. Ini mudah-mudahan sahabat bisa rutin mengikuti ini. Jadi ada percakapan antara Brian Greene dan Noam Chomsky. Ini Noam Chomsky ini pakar linguistik. Jadi di dalam percakapan itu Brian Greene sempat mengatakan ya ada teman saya seorang filosof yang mengatakan bahwa atom memiliki pikiran dan bisa berpikir. Jadi atom itu berpikir. Kemudian Noam Chomsky menanggapi, ya kita semua orang bisa berspekulasi, tapi yang namanya science itu adalah penjelasan yang paling sederhana. Ini yang dicermati itu bahwa yang sains itu adalah penjelasan yang sederhana. Tapi yang ada harus dicermati juga sains itu adalah reduksionis. Dan bukan salah satu, 3 ciri utama sains adalah yang pertama adalah bisa diuji. Testable. Bisa diuji. Testable. Bisa dites. Yang kedua, bisa diulangi, reproducible. Reproducible. Yang ketiga adalah bisa ditolak, bisa dibantah, bisa dipatahkan, falsible. Ini ciri khasnya sains. Jadi sains itu bagian dari kesadaran manusia yang konkret. Jadi sejak awal itu sudah jelas bahwa yang namanya sains itu namanya reduksionis. Ya, reduksionis jangan sampai kemudian kita menyempitkan pikiran kita menyempitkan pikiran kita, akibatnya kita menuhankan diri kita, menuhankan akal kita, sehingga kita menerima pesan Al-Quran itu setengah hati. Karena otak kita sudah disempitkan, pintu kesadaran kita sudah disempitkan. Jadi kita bayangkan ini pintu kesadaran kita ini sudah sangat sempit. Jadi yang dari Al-Quran, karena Al-Quran itu meliputi segalanya ya, ini menjadi tertolak. Kita hanya masuk yang reduksionis, ilmu-ilmu yang reduksionis, sains saja. Ini yang menyebabkan kita itu gagal bahagia. Kita menyempitkan kesadaran diri kita. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, ini yang sering tidak kita sadari. Mudah-mudahan dengan memperluas kembali kesadaran kita, kita bisa lebih
luas sekaligus lebih waras dalam menyikapi kisah-kisah Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.